Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Masra dari Prodi Akuntansi. Di sini saya menjelaskan program audit untuk PT Mega Perintis Tbk. Nah, untuk gambaran umum KAP, sesuai dengan SK Menkyu No. 470 garis miring KMK 017 garis miring tahun 99 tertanggal 4 Oktober tahun 99 adalah lembaga yang memiliki izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik dalam menjalankan pekerjaannya. Lalu PwC Indonesia terdiri dari KAP Tanu Direja, Widisana, Rintis, dan rekan PT PricewaterhouseCoopers Indonesia Advisory. Lalu PT Prima Wahana Caraka, PT PricewaterhouseCoopers Consulting Indonesia, dan Meli Darsa dan CO, masing-masing berdiri dengan legal entitas tersendiri yang bersama tergabung dalam jaringan PwC Global. Lalu PwC Indonesia adalah bagian dari jaringan PwC Global dan bekerja secara dekat bersama-sama dengan PwC lainnya yang tersebar di Asia, Pasifik, dan dunia. Lalu untuk lokasi KAP terletak di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jalan Jenderal Sudirman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sedangkan untuk cabangnya terletak di Plaza BRI, berada di Surabaya. Lalu untuk partner kantor akuntansi publik, dia terdiri dari 34 orang, diantaranya yaitu managing partner, market assurance leader, lalu 32 orang partner. Selanjutnya partner terdiri dari 28 orang audit and related service, lalu 1 orang climate change and sustainability service, lalu 1 orang financial accounting advisory service. Selanjutnya untuk 2 orang forensic dan integrity service. Lalu yang kedua, gambaran umum perusahaan. Untuk PT Mega Perintis Tbk atau disebut juga MP didirikan pada tanggal 21 Oktober tahun 2005 dengan nama PT Mega Perintis berdasarkan Akta No. 3 yang dibuat di hadapan Notaris Ruli Iskandar SH pada tahun yang sama. Perusahaan secara resmi meluncurkan merek Menzon, MOT, dan Olo untuk segmen pasar pakaian jadi pria. Lalu selanjutnya untuk struktur organisasi perusahaan, RUPS, GMS, lalu selanjutnya ada Dewan Komisaris, Komite Nominasi, Dewan Direksi Board of Directors, lalu Komite Audit, Sekretaris Perusahaan, lalu Audit Internal. Selanjutnya untuk bidang perusahaan, PT Mega Perintis Tbk adalah perusahaan di Indonesia yang berfokus pada fashion pria. Lalu selanjutnya perusahaan anak, yaitu Mega Perintis melakukan bisnis di bidang retail, Mega Putra Garment berfokus pada manufaktur, dan Misterlindo Global menjalankan bisnis retail untuk merek internasional seperti Nike. Lalu untuk pemegang saham perusahaan ada Ferry Suto Gunawan, PT Tankop Investama, lalu publik It's Below 5%, Panda Gunawan, Ganesh Subas, Transisus Alfat, dan Adinata Nursalim. Lalu untuk Dewan Direksinya, Transisus Alfat Adinata Nursalim, yaitu Direktur Utama. Yang kedua, Ferosito Gunawan, Direktur, Luki Rusli sebagai Direktur. Untuk tinjauan pusaka, definisi auditing menurut Alvin Arens merupakan pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Lalu untuk prosedur audit, menurut Alvin Arens adalah setiap informasi yang digunakan auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit dinyatakan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Lalu untuk bukti audit, menjelaskan yang harus diperoleh selama audit, yaitu pengujian pengendalian, prosedur audit pengujian substantif atas transaksi, lalu prosedur analitis, dan pengujian substantif atas rincian saldo. Selanjutnya untuk pembahasan prosedur audit, menurut Alvin Arens adalah rincian instruksi yang menjelaskan bukti audit yang harus diperoleh selama audit. Lalu prosedur audit pengujian substantif atas transaksi yaitu pengujian untuk pengendalian. Lalu pengujian substantif atas rincian saldo yaitu prosedur analitis. Nah, untuk pengujian pengendalian dan substantif atas transaksi
yaitu pembelian dicatat adalah untuk barang dan jasa yang diterima yang konsisten dengan kepentingan terbaik klien. Lalu untuk pengendalian internal kunci, permintaan pembelian, pesanan pembelian, laporan penerimaan, dan faktur vendor dilampirkan pada voucher. Lalu pengujian pengendalian yang umum, memeriksa dokumen dalam paket voucher untuk eksistensi, lalu memeriksa indikasi verifikasi internal. Lalu untuk pengujian substantif atas transaksi yang umum, mereview jurnal pembelian, buku besar umum, dan file induk utang usaha untuk melihat jumlah yang besar atau tidak biasa. Nah, untuk selanjutnya, pengujian audit yang berkaitan dengan transaksi pengeluaran, yaitu pengeluaran kas yang dicatat adalah untuk barang dan jasa yang benar-benar terjadi keterjadiannya. Lalu transaksi pengeluaran kas yang ada telah dicatat atau kelengkapan. Lalu pengendalian internal kunci, persetujuan pembayaran pada dokumen pendukung diberikan, cek dan dokumen persetujuan telah dipranomori dan diperhitungkan. Lalu pengujian pengendalian yang umum, memeriksa indikasi adanya persetujuan, lalu memperhitungkan urutan cek atau dokumen persetujuan. Lalu untuk pengujian substantif atas transaksi yang umum, mereview jurnal pengeluaran kas, buku besar umum, dan file induk terkait, yaitu memeriksa dokumen pendukung, merekonsiliasi pengeluaran kas yang tercatat dengan pengeluaran kas pada laporan bank, yaitu setiap pengeluaran kas. Selanjutnya, pengujian substantif atas rincian saldo, tujuan audit yang berkaitan dengan saldo, yaitu utang usaha dalam daftar utang usaha sama dengan file induk terkait dengan totalnya ditambahkan dengan benar serta dengan buku besar umum atau detail tie-in. Utang usaha dalam daftar utang usaha memang ada atau eksistensi. Utang usaha yang telah ada telah dicantumkan dalam daftar utang usaha atau kelengkapan. Lalu utang usaha dalam daftar utang usaha sudah akurat atau keakuratan. Lalu prosedur pengujian atas rincian saldo yang umum, menambahkan kembali atau menggunakan komputer untuk menjumlahkan total dari daftar utang usaha, menelusuri dari daftar utang usaha ke faktur laporan vendor, lalu mengkonfirmasi utang usaha dengan menekankan apakah itu jumlah yang besar atau tidak melaksanakan pengujian kewajiban setelah periode, menelusuri dari daftar utang usaha ke faktur laporan vendor, lalu mengkonfirmasi utang usaha dengan menekankan apakah itu jumlah yang besar atau tidak, lalu melaksanakan pengujian kewajiban setelah periode. Selanjutnya, untuk program audit untuk PT Mega Perintis Tbk, ada siklus pembelian, yaitu yang pertama, lakukan pengamatan terhadap prosedur persetujuan atas permintaan pembelian, order pembelian, penerimaan barang, pembuatan bukti kas keluar. Lalu ambil sampel transaksi pembelian, menelusuri bukti kas keluar yang disetujui, lalu periksa adanya pengecekan. Lalu selanjutnya ada siklus pengeluaran kas, itu lakukan pengamatan terhadap prosedur pembuatan cek dan pencatatan cek ke dalam register cek. Lalu periksa bukti yang digunakan formulir bernomor urut tercetak dan bertanggungjawabkan pemakaian formulir tersebut. Lalu yang terakhir, periksa adanya independen terhadap posting ke buku pembantu jurnal. Selanjutnya program audit PT Mega Perintis Tbk untuk program audit pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas rincian saldo siklus pembelian dan pengeluaran kas. Yang pertama itu menambahkan kembali atau menggunakan komputer untuk menjumlahkan total dari daftar utang usaha. Selanjutnya menelusuri dari daftar utang usaha ke faktur laporan vendor. Mengkonfirmasi utang usaha dengan menekankan apakah jumlah yang besar atau tidak. Dan terakhir itu mereview daftar file induk untuk pihak terkait vessel. Selanjutnya, PT Mega Perintis Tbk program audit pengendalian dan pengujian substantif atas rincian saldo, siklus, dan instrumen kas, ukuran sampel, dan item-item dalam sampel tidak dimasukkan. Untuk siklus kas, melakukan put daftar cek yang beredar dan pembayaran elektronik serta deposit dalam perjalanan. Lalu periksa penerimaan dan pengujian konfirmasi bank dan bukti kas. Lalu menelusuri cek beredar ke laporan bank periode selanjutnya,
mempertimbangkan apakah diperlukan penurunan nilai kerugian. Untuk siklus instrumen keuangan, melakukan food schedule aktivitas investasi, lalu membuktikan schedule aktivitas investasi atas penambahan pengeluaran kas. Konfirmasi kepada broker dealer atau pihak ketiga, melakukan inspeksi fisik sekuritas atau kontrak derivatif, lalu melakukan inspeksi perjanjian yang mendasari jurnal. Nah, untuk kesimpulan, jika proses audit mengaitkan penerapan prosedur buat mendapatkan fakta audit tentang angka-angka serta pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang diseleksi tergantung pada pertimbangan auditor, tercantum dalam perhitungan efek kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian. Bagi opini, auditor yang tercantum dalam laporan auditor independen, laporan keuangan konsolidasian PT Mega Tbk yang terlampir sudah menyajikan secara normal dalam seluruh perihal yang material. Posisi keuangan konsolidasian PT Mega Tbk serta entitas anak bertepatan pada tanggal 31 Desember 2019 dan kinerja keuangan serta arus kas konsolidasinya 2 tahun yang berakhir pada bertepatan tersebut cocok dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.